namaku Adelia Mutiara Zona dengan NIM 120450104 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Burhanuddin Robbani dengan NIM 120450092 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Banerel Sarin dengan NIM 120450101 dari Prodi Sains Data. Hai, perkenalkan nama aku Nomi Natasha Gultom, NIM 120450098 dari Prodi Sains Data. Aku Catherine Brigita Soraya dari NIM 120450099. Hai semuanya, sebelum kita tahu tentang Heron Fontaine, kita wajib tahu dulu apa itu hukum Bernoulli dan bagaimana bunyi hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum dalam mekanika fluida yang menyatakan hubungan antara kecepatan aliran fluida, ketinggian, dan tekanan dengan menggunakan konsep usaha dan energi. Sedangkan bunyi hukum Bernoulli yaitu jumlah dari tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Dan pada video kali ini, kita bakal mengenal lebih dalam mengenai Heron Fontaine. Air mancur Heron atau Heron Fontaine adalah sebuah air mancur ajaib yang memancurkan air tanpa memerlukan sumber energi aktivasi listrik, layaknya air mancur pada umumnya. Air mancur Heron erat kaitannya dengan tekanan fluida. Dalam ilmu fisika, tekanan fluida pada saluran biasanya diterapkan menggunakan hukum Bernoulli. Air mancur Heron memiliki berbagai versi bentuk yang berbeda. Di samping bentuknya yang berbeda, cara kerja air mancur ini tetap sama. Air mancur ini terdiri dari 3 bagian, yaitu wadah A, wadah B, dan wadah C. Di dalamnya terdapat selang yang memancurkan air. Kemudian terdapat wadah B dan C yang sebagian terisi air. Bagian-bagiannya dihubungkan oleh 2 selang. Wadah dihubungkan dengan bagian atas selang B dan dihubungkan dengan dasar wadah C melalui selang. Air mancur ini akan bekerja apabila diisi dengan air melalui wadah A, hingga air mengalir pada wadah B, dan ketinggian air mencapai ujung bagian bawah selang yang menghubungi wadah A dan wadah B pada saat air terdorong di wadah B. Tekanan hidrostatis pada bagian atas wadah B masih sama dengan tekanan semula. Dengan begitu, tekanan air yang dipanjurkan adalah selisih antara tekanan pada wadah C dan wadah B. Tekanan air yang dipancurkan dapat dirumuskan dengan delta P sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan Rho dikali G dikali H2 dikurang Rho dikali G dikali H1 atau bisa juga Rho dikali G dikali H2 dikurang H1. Dengan P2 adalah tekanan pada wadah C dan P1 adalah tekanan pada wadah B. Sedangkan H1 adalah jarak dari permukaan air pada wadah B ke ujung selang yang memancurkan air, dan H2 adalah jarak dari permukaan air pada wadah C ke permukaan air pada wadah A. Dengan menghitung H2 dikurang H1 dapat diperoleh ketinggian wadah dari atas permukaan air pada wadah A. Air mancur Heron juga menggunakan prinsip kerja Bernoulli, di mana hukum Bernoulli menyatakan bahwa kerja yang dilakukan pada fluida persatuan volume oleh fluida sekitarnya sama dengan jumlah perubahan energi kinetik dan potensial persatuan volume yang terjadi selama aliran. Prinsip Bernoulli diterapkan pada wadah A dan air yang dipancurkan. Energi potensial air persatuan volume yang berada pada wadah A adalah Rho dikali G dikali H2 dan energi potensial air saat dipancurkan adalah Rho dikali G dikali H1. Sedangkan energi kinetik air pada wadah A adalah 0 dan energi kinetik air yang dipancurkan adalah Rho dikali V kuadrat per 2. Dengan prinsip Bernoulli, yaitu persamaan 1, dapat dirumuskan Pi ATM tambah Rho V kuadrat per 2 ditambah Rho dikali G dikali H1 sama dengan Pi ATM tambah Rho dikali G dikali H2. Kemudian didapatkan rumus V sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H2 dikurang H1 sama dengan akar dari 2 dikali delta P per Rho. Dari persamaan tersebut dapat ditinjau bahwa air yang dipancurkan akan semakin cepat jika perbedaan tekanan fluida wadah B dan wadah C semakin besar. Semakin cepat pancuran air, maka semakin tinggi pancuran air tersebut.
Oh iya, penerapan sistem hidrostatis pada percobaan ini dapat berhasil apabila memperhatikan elemen-elemen yang mendukungnya, seperti penggunaan fluida jenis air dan kesesuaian penampang. Pada praktikum ini, kami menggunakan botol air mineral sebagai penampangnya, serta sedotan sebagai jalan airnya. Perlu diperhatikan juga untuk kondisi alat-alatnya, karena apabila ada kebocoran pada badan botol ataupun sedotan, maka akan menyebabkan air yang memancar lebih kecil dari seharusnya atau bahkan tidak memancar. Dan kelemahan sistem hidrostatis sangat peka terhadap kerusakan. Maka sangat penting ya untuk lingkungan tetap bersih dan tidak adanya debu, korosi, dan kotoran lainnya, serta suhu panas yang dapat mempengaruhi sifatnya.